Ini pedot ini, saya ulang sedikit ya, utus dari barusan. Dia kata kuli wajib minum bimu ada tuh juga jikalau dia orang tadi menyanjung setiap orang yang bermusuhan tadi untuk memusuhi musuhnya, menyanjung orang yang bermusuhan tadi untuk memusuhi musuhnya. Maka dia salah hatimah. Juga kalau dia memuji pada salah satu dari keduanya. Kalau kerja min India tumbuh. Kalau dia keluar dari sisinya salah satu kedua orang tadi, dia mencela orang yang barusan dipuji tadi. Maka itu tulisannya. Pada maka yaskut, maka sebenarnya dia diam. Diam saja. Minimal dia diam. Dengan diam itu minimal dia tidak ikut, tidak masuk pada bahaya tulisannya tadi. Walaupun dengan diam itu dia tidak bisa mendamaikan dua orang tadi, tapi minimal dia tidak ikut-ikut masuk kepada tulisannya. Atau dia muji atas orang yang benar di antara dua orang yang bermusuhan tadi. Maka dia kalau dia muji atas yang muhik, yang benar tadi, dia memuji atas muhik orang yang benar tadi dalam kehadirannya dia, kehadirannya si muhik yang benar tadi, dan ketidakhadirannya, dan baiknya dia adui, bahkan dia dapat musuhnya sedang benar tadi, tetap dia puji. Apabila Ibnu Umar dikatakan pada Umar, ini ada pula Umar ini pada Qul, sesungguhnya kami masuk pada Umar kami, lalu kami mengucapkan satu ucapan. Abdullah bin Umar ditanya, kami masuk pada pemimpin kami mengucapkan satu ucapan, dan akhrajna qulna ghairuh. Apabila kami keluar dari pemimpin kami mengucapkan selainnya, mengucapkan ucapan lain. Gampangnya kalau masuk dia puji, kalau keluar dia celah lagi si yang puji tadi. Walaupun anak itu dari kanifakon, maka Abdullah bin Umar menjawab, kami dahulu untuk menganggap hal itu sebagai kemunafikan. Ala ahli Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Sebenarnya riwayat Quraisy juga dunia dan Bukhari dan juga Tabarani. Wahana nifakun, memakan usaha dukhulil amir, dan yang seperti tadi dianggap munafik. Ya, ini lain ucapan antara di hadapan amir dengan di belakangnya si amir tadi. Itu dianggap munafik. Kalau dia mustaqniyan dukhul amir, kalau dia tidak memerlukan untuk masuk kepada si amir, wanita lain, dan dia tidak memerlukan untuk memujinya. Kalau dia memerlukan, walau istagna, jika juga ketika dia tidak memerlukan, ya. Kalau istagna seandainya dia tidak memerlukan dari tukul itu masuk, walaupun dia tidak boleh yakobu, apabila kalau dia masuk dia khawatir, takut ilam yuti, kalau dia tidak memuji, nifaq, maka itu munafik. Liana ulati ahwaja nafsina dalik, sebab dia sendiri seorang ini tadilah yang ahwaja, yang mendorong dirinya sendiri untuk hal itu, untuk dukhul, untuk masuk pada amir dan untuk memuji. Bagaimana mustaqil dukhul laukoni abil qalil, dan jika ada siapa seorang itu tidak perlu untuk masuk kepada pejabat pemimpin, laukoni abil qalil, seandainya dia qanaah, menerima dengan hidup yang sedikit, fatarkal mala wal jah, dia meninggalkan harta dan kedudukan, lalu dia masuk pada kola, lalu dia masuk di daruratul jah wal ghina, karena kedaruratan mencari kedudukan dan kekayaan, wa azna, lalu dia memuji si pemimpin tadi, bahwa munafik, maka dia juga termasuk munafik. Wa hadza makna qauli sallallahu, inilah makna beliau, inilah makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hubbul jahi wal mali yumbitani an-nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Cinta hubbul jahi, cinta kepada kedudukan, wal mali, dan cinta kepada harta, yumbitani nifaqa, menumbuhkan apa keduanya akan penyakit munafik fil qalbi, dalam hati, kama yumbitul ma'ul baqla, sebagaimana menumbuhkan apa air kepada sayur mayur, kepada sayuran. Li'annahu yuhwiju ilal umara,
wa ila muraatihim, karena penyakit nifak itu yuhwiju ila mukarram. Penyakit munafik itu mendorong orang kepada para pejabat, wa ila muraatihim, dan kepada menjaga sikap kepada pejabat, wa muraatihim, dan menjaga dan muraatim riya, dan mendorong riya kepada para pejabat. Kemudian wa ma idza tuliya bi daruratan. Jadi itu yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, cinta harta dan cinta kedudukan bisa menimbulkan kemunafikan. Kadang-kadang orang cinta harta, cinta kedudukan mendorong dia untuk dekat pada orang kaya atau pejabat. Nah, dekat sama orang kaya pejabat, apalagi maksudnya kalau bukan mencari harta dan kedudukan tadi, maka memaksa dia untuk berlaku munafik. Maka tidak salah Rasul bilang bersabda seperti tadi itu, bahwa cinta kepada harta dan kedudukan bisa menyuburkan, menumbuhkan penyakit munafik, ya. Sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Sebenarnya riwayat Dailami dan Musnad Firdaus dari hadis Abu Hurairah. Cuma lafaznya bukan mal, bukan jah, tapi hubul ghina wal mal di riwayat. Di riwayat Dailami itu bukan bakal tapi wal usbah. Kemarin bitul ma'ul usbah, sebagaimana air menumbuhkan rumput. Juga riwayat Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Mas'ud riwayatnya. Juga riwayat Baihaqi dari Jabir. Cuma di riwayat Baihaqi ini az-zar'ah, bukan bakla tapi zar'ah, menumbuhkan tanam-tanaman. Seperti air menumbuhkan tanam-tanaman. Kenapa? Itu tadi, karena yuhwiju. Karena sifat nifak itu mendorong dia untuk kepada umaro, dan mendorong dia untuk mura'atihim, pakai ain, mura'atihim, menjaga sikap pada umaro, wa mura'atihim pakai hamzah, untuk riya kepada umaro. Ya sama ya, di situ begitu ya. Naskahnya itu. Ya. Fama idza tuliya bihi bidoruratin. Lalu jika ubtulia, jika diuji seseorang, ya, bihi, dengan semacam itu, dengan dukhul, dengan masuk pada umar, bidoruratin, karena suatu darurat, wa khafa ilam yudni, ya, dan dia takut kalau dia tidak memuji, bahwa ma'dzurun, maka dia diberi uzur. Jadi kalau dia diuji dengan bihi bidukhul, ya, dengan masuk kepada umara karena satu darurat, karena dia ada keperluan penting, bahwa masalah mengadukan kezaliman dan sebagainya, dia harus menghadap kepada pejabat itu karena satu kedaruratan. Terus seandainya dia tidak memuji, dia takut, khawatir, maka ini ma'dzur. Wa inatiko asyari jaizun, sebab menghindar dari keburukan orang itu boleh. Menghindar dari keburukan itu boleh. Dia memuji untuk menghindar dari keburukannya si pejabat tadi. Catatan masuknya tadi memang satu kedaruratan. Masuknya dia mendapat pejabat itu ada suatu keperluan, suatu kedaruratan yang memaksa dia masuk. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata siapa sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, inna la nakshuru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latubghituhum, sesungguhnya kami la nakshuru, sungguh kami meringis pada wajah sekelompok orang, wa inna qulubana latubghituhum, sedangkan sesungguhnya hati kami membenci mereka. Kami kadang terpaksa senyum pada sebagian orang,
tapi hati kami membenci mereka. Ini orang yang zalim, maksudnya terpaksa kita pura-puraan karena takut akan kezalimannya, Jangan hati ini membenci mereka. Kemudian Aisyah, dan berkata, itulah tuh begitu ya. Kalau di situ Pak, la tal'anuhum ya. Inna qulubana la tal'anuhum ya. Di naskah lain, la tal'anuhum. Sedangkan hati kami melaknat mereka. Kami terpaksa naksyuru, kami terpaksa atau nukasyir, kami terpaksa tersenyum kepada wajah sekelompok orang, padahal hati kami melaknat mereka. Kenapa terpaksa tersenyum? Yaitu tadi karena takut akan kezaliman mereka. Kemudian Aisyah itu dan berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ista'dzana rajulun, ini dalil kebolehannya, dalil kebolehan perbuatan tadi. Aisyah berkata, ista'dzana rajulun, minta izin seseorang, siapa seorang, ala Rasulillah, seorang kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke rumah beliau. Faqala, maka Rasul bersabda, idzanu, faqala adzanu lahu, izinkan oleh kalian kepada dia, kepada orang ini. Fabisa rajulul asyirah, sebab dia sejelek-jelek orang dalam asyirah, dalam kerabatnya. Atau dalam riwayat yang lain, fabisal asyirati huwa, sebab sejelek-jelek orang dalam kerabatnya itu adalah dia. Atau riwayat yang lain, bisa benul asyirah, sejelek-jelek putra dari kerabat dari suatu kabilah itu dia. Ya, rupanya macam preman atau gimana. Orang ini yang mau minta izin, ya, terkenal keburukannya. Maka Rasul memperingatkan, ini orang seburuk-buruk orang. Ketika belum masuk, ini orang itu sudah belum masuk, Rasul bilang ini seburuk-buruk orang. Falamma dakhala ala qaula, ketika masuk siapa Rasul tadi, ala anal qaula, menghaluskan siapa Rasulullah SAW akan perkataannya. Padahal Rasul tadi sudah bilang, ini orang sejelek-jelek orang. Ketika orang itu masuk, Rasul melembutkan perkataan dia kepada orang itu. Falamma kharaja, ketika keluar si Rasul tadi, qultu, saya Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qulta, ya Rasulullah, engkau telah mengatakan fihi tentang Rasul tadi, ma qulta, apa-apa yang kau sudah katakan tadi. Summa alan talahul qawla, kemudian kau memperlembut perkataan kepada dia. Faqala ya Aisyah, maka berkata Rasulullah SAW, qala SAW, ya Aisyah, wa ya Aisyah, inna syarrun nasi, sesungguhnya paling buruknya orang, alladzi yukramu, itu orang yang dimuliakan, ittiqa afuhsyih, karena ditakuti kekejiannya. Jadi ya Aisyah, paling buruknya orang itu orang yang dimuliakan karena ditakuti perbuatan jeleknya. Dan ada dimuliakan itu karena kita sungkan ya. Para ulama itu memang dimuliakan karena disungkani. Ini enggak dimuliakan karena mantan preman. Wis sing waras, ngalah wis tak apa-apa lah. Itu paling jeleknya orang. Paling jeleknya orang yang dimuliakan karena ditakuti kejelekannya. Sehingga orang muliakan dia bukan karena sungkan, karena sing waras Allah. Itu paling jeleknya orang. Justru orang semacam ini malah bangga dia, oh saya ditakuti. Ajib. Nauzubillah, 7 turunan dengan 7 turunan saja semua. Itu kita nauzubillah daripada sifat-sifat itu. Tapi dalam riwayat yang lain ya, itu syarrun nas manzilatun maqamah man wada'un nas aw tarafat bashar. Itu riwayat yang lain mirip maknanya dengan itu.
Ini sejelek-jelek manusia, posisinya nanti di hari kiamat adalah orang yang orang lain meninggalkan dia. Orang meninggalkan dia karena takut akan keburukan. Itu riwayat yang lain. Orang yang meninggalkan, ini kan tadi orang yang mana orang itu memuliakan dia karena takut keburukannya. Di riwayat yang lain, yang mana orang-orang itu meninggalkan dia karena takut keburukannya. Justru ya orang itu malah bangga. Oh, saya ditakuti. Riwayat Abu Dawud, riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, dan yang lain. Walakin, akan tetapi, hadza waroda, ini hadis tadi datang fil ikbali. Pada datangnya orang. Rasul kan didatangi tadi kan. Rasul didatangi sama orang tadi. Bukan seperti kita masuk kepada pejabat. Kalau kita kan masuk. Ini hadisnya tadi cerita kalau kita didatangi sama orang macam gitu. Ya maka kita melakukan baik karena takut akan keburukannya. Ini datang dalam ikbal, dalam kedatangan orang tadi kepada kita. Mobil kasyri wa tabassum. Cuma dalam masalah kasyr, meringis dan tersenyum. Rasul tidak lebih dari itu, dia meringis dan tersenyum. Fahma sanahu. Rasul tidak menyanjung si orang tadi. Rasul cuma berkata-kata lemah lembut sama orang itu. Tidak menyanjungnya. Fahma sanahu. Adapun sanjungan, fahwa kalibun. Maka itu dusta. Adapun sanjungan berarti dia dusta sorihun. Dusta yang lugas. Dusta yang jelas. Walaya juzu ilali daruratin. Maka sanjungan tadi tidak boleh kecuali suatu kedaruratan. Seperti kita dipaksa menghadap kepada si pejabat tadi, dan kita yakin kalau kita tidak memuji dia, itu akan terjadi efeknya kepada kita. Nah, itu baru namanya darurat. Kalau darurat begitu boleh, maka itu termasuk yang ma'zur tadi. Au ikrahin itu. Atau karena ikrah, boleh karena dipaksa. Yubahul kalibu bimisalih, yang diperbolehkan apa dusta dengan seperti ikrah, seperti yang dipaksa tadi. Seperti kama zakanu fi abatil kadhib, sebagaimana telah kami sebut ketika membahas penyakit dusta yang terpaksa itu. Bal la yajuzu sana, bahkan tidak boleh menyanjung. Wala tasdiqu, tidak boleh membenarkan, mempercayai. Wala tahriku ra'si, tidak boleh menggerakkan kepala. Fima aridit takrir, dalam konteks takrir. Menegaskan, membenarkan. Ala kulli kalamin batil, atas setiap kalam yang batil, atas setiap pembicaraan yang batil. Ya. Ini tidak boleh menyanjung, membenarkan, menganggukkan kepala untuk menegaskan kalam yang batil. Memuji itu boleh pun memuji sewajarnya dan itu pun karena terpaksa. Tapi kalau memuji kebatilan, nah ini masalah lagi. Bagaimana dia mengucapkan sesuatu yang batil terus kita puji, oh bagus, padahal yang diucapkan jelek atau maksiat. Ini masalah. Fa'in fa'ala dzalika, jika melakukan siapa seorang tadi syakhs akan hal itu, ing mengkono sana wa tasdiq wa tariku ra'si bima ridikra takrir, bahwa munafik, maka berarti syakhs tadi termasuk orang tadi termasuk munafik. Yang bagi ayung kiro, bahkan sayoganya apa ayung kiro, apa hendaknya mengingkari siapa syakhs. Fa'ilam yakdir, lalu jika tidak mampu siapa syakhs seseorang tadi, fayaskutu bilisani, maka diam dengan lesannya syakhs, wa yungkiru biqalbihi, diam siapa syakhs dengan lesannya syakhs, wa yungkiru, dan mengingkari siapa syakhs biqalbihi, dengan hatinya. Makanya dari berat itu banyak para sufi menghindar dari umaro, karena khawatir nanti kalau sudah masuk ke umaro itu penyakitnya macam-macam nanti. Terus lebih baik menjauh, aman. Allahu a'lam. Apa itu samina asyrah? Penyakit yang ke-18 yaitu ujian, al-madah, ujian.
Apa namanya? Fathul Qorib Al-Mujib.